Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa, di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang jurnal umum. Setelah kita mengerjakan jurnal umum, langkah selanjutnya dalam siklus akuntansi perusahaan jasa adalah mengenai buku besar. Sebenarnya apa sih pengertian buku besar itu? Buku besar itu adalah buku yang berisi kumpulan masing-masing akun yang ada pada perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Di dalam proses pemindahan dari jurnal ke buku besar itu dinamakan posting. Caranya bagaimana? Caranya seperti di bawah ini, yakni tanggal jurnal dipindahkan pada kolom tanggal buku besar, halaman jurnal dipindahkan pada kolom referensi buku besar dengan menuliskan jurnal umum, misalnya JU1. Berarti posting buku besar berasal dari jurnal umum halaman 1. Jumlah pada jurnal dipindahkan ke buku besar sesuai dengan rekening yang bersangkutan. Misalnya, jumlah debit jurnal ditempatkan pada debit buku besar dan jumlah kredit jurnal ditempatkan pada kredit buku besar. Kolom referensi jurnal diisi dengan nomor kode rekening buku besar yang digunakan. Misalnya seperti ini. Ini jurnal umum dari Hadi Tyler, tanggal 1 Juli ada kas di debit 4 juta, piutang di debit 1.300.000, perlengkapan di debit sebesar 200 dan peralatan di debit sebesar 1.700. Sedangkan kreditnya adalah hutang 2.800.000 dan modal 4.400.000. Berikutnya, pada tanggal 4 Juli, jurnal umumnya adalah kas di debit sebesar 1.200.000 dengan mengkredit akun pendapatan sebesar 1.200.000. Kita mencoba membuat buku besarnya. Untuk akun kas sebesar pada tanggal 1 Juli sebesar 4 juta dimasukkan di kolom debit sebesar 4 juta, lalu saldonya juga ditulis 4 juta. Pada tanggal 4, di kolom debit ada pertambahan 1.200.000, berarti saldonya di sebelah debit bertambah 1.200.000 menjadi 5.200.000. Pada tanggal 6, ada pengurangan kas sebesar 425 sehingga saldonya menjadi 4.775. Di tanggal 8 terdapat penambahan di sebelah debit sebesar 500.000, jadi saldonya menjadi 5.275. Pada tanggal 10, di kredit ada transaksi kas mengurangi kas sebesar 1.500.000, saldonya menjadi 3.775. Pada tanggal 13, juga mengurangi lagi sebesar 200.000, saldonya menjadi 3.525. Pada tanggal 15, ada pengurangan lagi sebesar 450.000 sehingga saldonya tinggal 3.075.000. Dan pada tanggal 19 masih ada pengurangan sebesar 200.000, saldo menjadi 2.875. Pada tanggal 21 terdapat penambahan di sebelah debit sebesar 150.000 sehingga saldo di debit tetap di debit menjadi 3.025.000. Dan pada tanggal 25 ada pengurangan kas lagi sebesar 500.000. Saldonya tinggal 2.525. Dan pada tanggal 27 ada penambahan sebesar 800.000. Saldo debit menjadi 3.325. Dan terakhir pada tanggal 30 ada pengurangan kas sebesar 1.200.000 sehingga saldo akhirnya masih tetap di sebelah debit namun berkurang menjadi 2.125.000. Itu untuk akun kas. Sedangkan untuk akun piutang ada transaksi di tanggal 1 yakni di sebelah debit sebesar 1.300.000, maka saldonya juga di debit sebesar 1.300.000. Tapi tidak ada penambahan, maka saldonya tetap menjadi 1.300.000. Untuk akun perlengkapan pada tanggal 1 ada transaksi di debit sebesar 200.000, lalu pada tanggal 13 ada transaksi sebesar 250.000 sehingga saldonya menjadi 450.000, sedangkan pada tanggal
31 ternyata ada pemakaian perlengkapan sebesar 350 sehingga saldo akhir dari perlengkapan menjadi 100. Pada akun peralatan pada tanggal 1 sebesar 1.700.000 dan pada tanggal 19 ada penambahan peralatan sebesar 1.600.000, maka nilai akhir dari peralatan sebesar 3.300.000. Sedangkan akumulasi penyusutan peralatan pada tanggal 31 Desember yakni sebesar 10% dari 3.300.000, yaitu 330.000 di sebelah kredit. Hutang ada di tanggal 1, yakni di sebelah kredit sebesar 2.800.000, lalu ada pengurangan hutang pada tanggal 10 Juli sebesar 1.500.000 sehingga hutang menjadi 1.300.000. Namun pada tanggal 19 ada lagi penambahan hutang sebesar 1.400.000 sehingga nilai saldo akhir dari hutang adalah 2.700.000. Untuk modal ini kita beri nomor akun 301 ada pada tanggal 1 sebesar 4.400.000 di sebelah kredit. Untuk akun prive ada tanggal 31 Juli sebesar 500.000 di sebelah debit, maka saldonya sama di sebelah debit sebesar 500.000. Untuk akun pendapatan pada tanggal 4 Juni ada transaksi sebesar 1.200.000 menerima pendapatan sebesar 1.200.000 ada di sebelah kredit, dan pada tanggal 8 ada juga pemasukan pendapatan sebesar 500.000, jadi total sampai tanggal 8 ada 1.700.000. Sedangkan tanggal 27 terdapat penambahan pendapatan lagi senilai 800 sehingga saldo akhir dari pendapatan sebesar 2.500.000 di sebelah kredit. Pendapatan komisi ada pada tanggal 21 sebesar 150.000. Transaksinya hanya satu, jadi saldonya juga sama, yakni Rp150.000 di sebelah kredit. Untuk beban listrik ada di tanggal 6 sebesar 425 di sebelah debit, saldonya juga sama 425 di sebelah debit. Beban gaji terekap tanggal 15 sebesar 450.000 dan di tanggal 30 1.200.000, jadi saldo total dari beban gaji sebesar Rp1.650.000. Beban perlengkapan ada di tanggal 31, yakni pemakaian perlengkapan, maka di debitnya 350.000 dan di kreditnya juga sama 350.000. Dan terakhir beban penyusutan peralatan ada pada tanggal 31 sebesar 330 di debit, saldonya juga sama di debit sebesar Rp330.000. Di sini di dalam buku besar ini nanti kita akan menjumlah saldo dari masing-masing buku besar dan berada pada siklus akuntansi selanjutnya, yakni neraca saldo atau daftar sisa. Jadi neraca saldo itu adalah kumpulan dari saldo-saldo terakhir dari semua perkiraan atau akun yang terdapat pada buku besar. Jumlah angka yang terdapat dalam neraca saldo merupakan saldo normal tiap perkiraan buku besar, yakni untuk akun aktiva saldo normalnya di sebelah debit, kecuali untuk akumulasi penyusutan aktiva tetap saldo normalnya berada di sebelah kredit. Untuk akun hutang atau kewajiban saldo normalnya berada di sebelah kredit, dan untuk akun modal saldo normalnya berada di sebelah kredit. Namun untuk prive saldo normalnya berada di sebelah debit. Untuk rekening akun pendapatan, saldo normalnya ada di sebelah kredit, dan untuk rekening atau akun beban, saldo normalnya berada di sebelah debit. Dari buku besar yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya, ada yang dinamakan neraca saldo Hadi Taylor tadi, ada sebesar 2.125.000 untuk kas, piutang usaha 1.300.000, perlengkapannya 100, peralatannya 3.300.000, akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 330, hutang di kredit sebesar 2.700.000, modal jaya di kredit sebesar 4.400.000,
Privo Jaya didebit sebesar 500, pendapatan Jaya sebesar 2.500.000, pendapatan komisi sebesar 150 di sebelah kredit keduanya, beban listrik sebesar 425, beban gaji pegawai kantor sebesar 1.650, beban perlengkapan sebesar 350, beban penyusunan peralatan sebesar 330. Dari sini kita lihat bahwa saldo di debit maupun di kredit itu saldonya adalah balance atau seimbang sebesar Rp10.080.000 baik di sisi debit maupun sisi kredit. Demikian materi mengenai buku besar dan neraca saldo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.